ada satu pesan yang menarik dari salah satu bagian dari buku Muzakirat Dakwah wa Da'iyah, atau biasa kita kenal dengan memoir Hasan Al-Banna. Biasanya diterjemahkan dalam judul seperti itu. Karena buku ini berbentuk memoir, tentu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan satu petikan atau satu penggalan yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu ketika beliau masih lekat ya dengan gerakan tasawuf. Dalam satu penggalannya berjudul Contoh yang Baik ya, jadi buku ini sudah tidak terbit lagi ya, kita berharap tentu akan terbit kembali begitu. Sudah menjadi kebiasaan kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi setiap malam sejak tanggal 1 hingga 12 Rabiul Awal secara berombongan dan bergiliran selalu mengunjungi rumah salah seorang ikhwan. Malam itu tibalah giliran rumah Syekh Salbi Ar-Rijal yang menjadi jadwal kunjungan. Kami pun berangkat seperti biasanya setelah Isya. Kami berangkat secara berombongan dengan mengalunkan qasidah-qasidah nasyid dengan penuh kegembiraan. Saya melihat rumah Syekh Salbi sangat terang, bersih, dan rapi. Dihidangkanlah serbat, kopi, dan kirfah seperti biasanya. Kami duduk dan meminta nasihat-nasihat Syekh Salbi. Ketika kami hendak pergi, ia berkata dengan senyum yang lembut, "Datanglah kalian besok pagi-pagi sekali, agar kita bisa menguburkan Ruhiyah bersama-sama." Ruhiyah adalah putri beliau satu-satunya. Allah mengaruniakan Ruhiyah kepadanya kurang lebih setelah 11 tahun dari usia pernikahannya. Ia sangat mencintainya, sehingga tidak pernah meninggalkannya sekalipun sedang sibuk bekerja. Ruhiyah kemudian tumbuh menjadi seorang gadis. Ia menamainya Ruhiyah ya. Jadi Ruhiyah ini anak dari Syekh Salbi. Karena putrinya ini menempati kedudukan ruh pada dirinya. Tentu kami terperanjat. "Kapan ia meninggal?" tanya kami spontan. "Tadi menjelang maghrib," jawabnya tenang. Ini jawab Syekh Salbi. "Kenapa Syekh tidak memberitahukan kami semenjak tadi, sehingga kami dapat mengajak kawan yang lain untuk kemari bersama-sama?" Lalu ia menjawab, "Apa yang terjadi telah meringankan kesedihanku. Pemakaman telah berubah menjadi peristiwa yang membahagiakan. Apakah kalian masih menginginkan nikmat Allah yang lebih besar lagi daripada nikmat ini?" Pembicaraan akhirnya berubah menjadi pelajaran tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Salbi. Beliau mengemukakan bahwa kematian putrinya itu adalah kecemburuan Allah kepada hatinya. Memang sesungguhnya Allah merasa cemburu kepada hati para hambanya yang saleh apabila sampai terikat dengan selainnya, atau apabila ia berpaling kepada selainnya. Beliau mengambil bukti dalil dengan kisah Nabi Ibrahim. Hati Ibrahim terikat dengan Ismail, sehingga akhirnya Allah SWT memerintahkannya untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Ketika hati Nabi Yakub terikat dengan Yusuf, Allah pun membuat Yusuf hilang dari sisinya sekian tahun. Oleh karena itu, seharusnya jangan sampai hati seorang hamba itu terikat dengan selain Allah. Kalau tidak demikian, maka sebenarnya ia adalah pendusta dalam hal pengakuan kecintaannya. Beliau juga membawakan kisah Al-Fudail bin Iyad. Fudail pernah memegang tangan putrinya yang terkecil dan mengecupnya. Lalu putrinya itu bertanya kepadanya, "Wahai ayahanda, apakah ayah mencintaiku?" "Tentu saja putriku," jawab sang ayah. Lalu ia berkata, "Demi Allah, sebelum hari ini saya tidak pernah mengira
bahwa ayah sebagai seorang pendusta. Fudail bertanya, Bagaimana bisa begitu? Berapa kali saya berdusta?" Lalu si anak kecilnya pun menjawab, "Saya telah mengira bahwa dengan keberadaan ayah yang seperti ini dalam berhubungan dengan Allah, berarti ayah tidak mencintai seorang pun selainnya." Fudail pun menangis seraya berkata, "Duhai Tuhanku, sampai anak sekecil ini dapat membongkar ria hambamu yang bernama Fudail ini." Demikianlah pelajaran Syekh Salbi dari sebuah pembicaraan menjadi sebuah pelajaran. Syekh Salbi berupaya membahagiakan dan melembutkan hati kami seraya memalingkannya dari kepedihan musibah ini. Setelah itu kami pun pulang. Kami tidak mendengar sama sekali suara wanita yang meratap dan tidak mendengar adanya kata-kata kotor. Yang kami lihat hanyalah ekspresi kesabaran dan kepasrahan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Salah seorang putri ustadz kami, Syekh Muhammad Zahran rahimahullah, juga telah meninggal. Ketika itu beliau tidak melakukan apa-apa melainkan menjadikan prosesi pemakaman putrinya itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan nasihat dan pelajaran selama 3 malam, untuk memberikan keteladanan yang baik dan benar dalam memerangi berbagai kemungkaran yang biasanya terjadi dalam proses pemakaman, serta untuk memadamkan berbagai bid'ah maupun adat istiadat yang tidak ada dasarnya dan biasa dikerjai oleh orang banyak. Dalam iklim yang mulia inilah kami hidup. Begitulah salah satu petikan, satu potongan ya dari memoir Hasan al-Banna. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan hikmah di balik peristiwa yang bagi beliau adalah pelajaran tasawuf yang sangat berarti, yaitu berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.